Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi pada materi matematika di semester genap. Beberapa pekan ke depan kita akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, pada pekan ini diharapkan setelah belajar, kalian dapat yang pertama mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak. Yang kedua, kalian dapat memahami syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. Yang ketiga, kalian dapat menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang kongruen. Dan yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi dua segitiga kongruen atau tidak. Nah, pada pekan ini akan dibagi menjadi dua pertemuan. Pada pertemuan pertama kali ini, kalian diharapkan dapat mencapai tujuan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian pada pertemuan kedua besok, kalian diharapkan dapat mencapai tujuan yang keempat. Oke, baik, akan kita mulai. Kita mulai dari melihat dua benda yang kongruen. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini, dua mobil ini disebut sebagai dua buah mobil yang kongruen. Ya, kemudian yang kedua, ada gambar atau ada dua buah tas. Nah, dua tas ini adalah dua tas yang kongruen. Kemudian yang ketiga, kalian perhatikan, ini ada dua HP yang kongruen. Dan yang keempat ini ada dua buah kursi yang kongruen. Nah, dari keempat gambar ini mungkin kalian sudah ada bayangan apa sih ya benda-benda yang kongruen itu. Nah, ada contoh lagi nih. Nah, yang ini perhatikan. 5 pensil ini adalah 5 pensil yang kongruen. Kemudian satu contoh lagi. Ada dua buah kursi. Ya, dua kursi ini juga merupakan dua kursi yang kongruen. Nah, sekarang kalian coba bandingkan berikutnya dengan contoh dua benda yang tidak kongruen. Kalian perhatikan. Ya, ini merupakan contoh dua mobil yang tidak kongruen. Kemudian kita lihat ini. Ini adalah dua kursi yang tidak kongruen. Ya, sekarang kalian bandingkan contoh yang tadi benda yang kongruen dan yang tidak kongruen. Ya, kita lihat lagi contoh benda yang kongruen. Ya, apa ya ciri-ciri dari dua benda yang kongruen? Ya, kita perhatikan dari bentuknya. Yang pertama, dari bentuknya. Kemudian, kita lihat dari warnanya. Ya, kemudian kita lihat juga dari ukurannya. Ya, kita perhatikan bentuknya. Kita lihat, kalau dua benda yang kongruen, bentuknya sama nggak ya? Ya, dua benda yang kongruen bentuknya harus sama. Ya, jadi dua benda yang kongruen bentuknya sama. Kemudian yang kedua, kita lihat warna. Nah, apakah dua benda yang kongruen itu warna atau coraknya harus sama? Kita lihat, oh mobil ini sama. Tas HP juga sama. Tapi untuk pensil ternyata tidak sama warnanya, tetap kongruen. Dan dua kursi ini coraknya berbeda. Namun, dua kursi ini walaupun warnanya berbeda, tapi ini tetap tadi disebut kongruen.
Berarti apakah benda kongruen itu warnanya harus sama? Tidak ya. Jadi untuk warna tidak harus sama. Warna atau corak pada benda kongruen tidak harus sama. Sekarang kita lihat ukurannya. Bagaimana dengan ukuran mobil? Apakah sama? Ya, sama. Untuk tas, 2 HP, 2 kursi, 5 pensil, dan 2 kursi ini apakah ukurannya sama? Ya, ukurannya sama. Jadi, untuk 2 benda yang kongruen, ukurannya sama. Jadi, untuk ciri-ciri 2 benda yang kongruen adalah bentuknya sama dan ukurannya sama. Tapi untuk warna atau corak tidak harus sama. Semoga bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ya, sekarang untuk 2 bangun yang kongruen. Setelah tadi kita melihat benda, sekarang kita ke bangun ya. Oke, sekarang kita lihat ini. Ini adalah contoh 2 persegi panjang yang kongruen. Ya. Jadi ini ada 2 tanda yang sama. Ini strip 2, strip 2, strip 2, strip 2 ini artinya sama, panjang. Ya, jadi tanda yang sama menunjukkan sama panjang. Artinya sisi ini dengan sisi ini sama panjang. Nah, kemudian sisi yang ini dengan sisi yang ini sama panjang. Ya, jadi ini adalah 2 bangun yang kongruen. Kemudian, ya, ini merupakan gambar bintang, benda yang bangun datar yang berbentuk bintang. Segi banyak ya, segi banyak yang kongruen. Kemudian ini adalah 3 tabung yang kongruen. Ya, ini juga contoh segi banyak yang kongruen. Ya, bisa kalian amati dulu kira-kira apa ya ciri 2 bangun yang kongruen. Ya, sama seperti tadi, kita lihat dulu kemungkinannya. Kita lihat dari warna, kemudian dari posisinya, ya, dan dari ukurannya. Ya. Oh, yang pertama kita lihat bentuknya dulu. Dari bentuknya, ya, kita lihat satu persatu. Oke, dari bentuk pertama. Dari bentuk, apakah kongruen itu bentuknya sama? Ya, jelas sama ya. Persegi panjang dengan persegi panjang, bintang dengan bintang, tabung dengan tabung, segi banyak dengan segi banyak. Jadi, bentuknya harus sama. Betul. Sekarang kemudian warna. Apakah warna harus sama? Ini berbeda. Jelas, warna tidak menentukan sebangun atau tidaknya. Kemudian posisinya, oh ini posisinya mendatar, persegi panjang yang mendatar, ya, memanjangnya ke arah samping. Yang ini persegi panjang yang tegak atau memanjangnya ke atas dan ke bawah. Nah, walaupun posisinya berbeda seperti ini, ternyata ini kongruen. Ya, kemudian ini. Segi banyak ini seperti antara benda dengan bayangannya. Jadi, QR ini sama dengan VZ. Ya, berarti posisinya tidak harus sama ya. Boleh yang satu mendatar, satu melintang. Kemudian kita lihat ukurannya. Apakah ukurannya sama? Ya, jelas ukurannya harus sama. Kalau ukuran berbeda, pasti tidak kongruen. Ukuran harus sama.
Nah, ukuran di sini yang kita harus perhatikan, ukuran apa? Ukuran di sini meliputi panjang sisi dan besar sudut. Ya. Jadi, dua bangun yang kongruen bentuk harus sama, ukuran harus sama. Ukurannya ini meliputi panjang sisinya dan besar sudutnya. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa syarat dari dua bangun yang kongruen adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, mungkin kalian bingung, bersesuaian itu maksudnya yang apa sih ya, yang bagaimana? Ya, kita lihat contoh di sini. Segi 4 ABCD dan X, Y, X, Y, Z pada gambar di bawah ini kongruen. Ya, sudah diketahui kongruen ya, berarti bentuknya sama, ukuran panjangnya sama, sudutnya juga sama. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Ya, bersesuaian itu posisinya sesuai begitu ya. Contoh, Bu Indri kasih contoh. Misalnya A, B, perhatikan ini. A, B, C, D. W, X, Y, Z. Ya, di sini ada yang sangat mencolok yaitu B. Ya, B. B ini sudut terkecil pada trapesium ini. Berarti ini pasangannya dengan X yang ini. Jadi B ini bersesuaian dengan X gitu ya. Jadi saya mulai dari sudut dulu. Jadi sudut B bersesuaian dengan sudut X. Nah, berarti A bersesuaian dengan siapa? Sudut A tentu bersesuaiannya dengan W. Bersesuaian dengan sudut W. Ya. Kemudian sudut C ini paling besar ini sudutnya. Paling tumpul. Sudut C bersesuaian dengan yang paling tumpul juga yaitu Y. Berarti sudut C bersesuaian dengan sudut Y. Ya, sisanya yang terakhir sudut D pasti bersesuaiannya dengan sudut Z. Ya, semoga bisa kalian pahami ya. Nah, kemudian untuk menentukan mana sisi yang bersesuaian, kita lihat, kita beri tanda yang sama dulu untuk sudut yang bersesuaian. B ini bersesuaian dengan X. Ya, kita beri tanda yang sama untuk B dan X. Misalnya kita beri tanda lingkaran. Kemudian sudut A bersesuaian dengan W. Misal kita beri tanda silang. Ya. Kemudian sudut C bersesuaian dengan Y. Kita beri tanda centang misalnya begini. Ya. Z dengan D, misal kita beri tanda lengkungan. Nah, sisi yang bersesuaian itu sisi yang diapit oleh dua sudut yang bersesuaian atau yang tandanya sama. Misalnya ini ya, AB. AB bersesuaian dengan siapa ya? A tandanya silang, B tandanya titik. Berarti bersesuaiannya juga yang dengan tanda silang dan titik. Berarti ini silang titik WX. Maka AB bersesuaian dengan WX. Kemudian BC. BC tandanya adalah titik dan centang.
maka bersesuaiannya juga dengan titik dan centang. Maka BC bersesuaian dengan X, Y. Selanjutnya CD. C bertanda centang, D bertanda lengkung. CD bersesuaian dengan siapa ya? Ya, bersesuaiannya dengan yang bertanda centang dan lengkung juga. Kita cari. Centang, lengkung. Berarti Y dan Z. CD bersesuaian dengan YZ. Kemudian selanjutnya AD. AD bersesuaian dengan, lihat tandanya. AD tandanya silang dan lengkung. Berarti silang lengkung. WZ bersesuaian dengan WZ. Ya, itulah cara menentukan sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian. Ingat ya, kalau sudah diketahui kongruen, artinya sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti ini sudut B ya besarnya sama dengan sudut X. Sisi AB panjangnya sama dengan sisi WX. Ya, semoga dapat kalian pahami dengan baik ya anak-anak ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Ya. Sekarang kita kaitkan dengan materi yang telah kita pelajari semester kemarin, yaitu tentang transformasi. Ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, sekarang bagaimana ya hasil bayangan dari refleksi antara benda dengan bayangannya kongruen nggak ya? Kita lihat. Ya, misalnya ada pada koordinat kartesius ada sebuah segitiga. Ya, segitiga ini alasnya adalah 1, 2, 3, 4, 7 satuan dan tingginya 6 satuan. Nah, kalau misalnya satu contoh saja, kita misalkan refleksikan pada sumbu Y. Ya, jadi sumbu Y-nya ini kita anggap sebagai cerminnya. Nah, kalau sumbu Y adalah cerminnya, berarti bayangannya ada di sebelah kanan sumbu Y ya, di sebelah sini ya. Karena bendanya di sebelah kiri, maka bayangan ada di sebelah kanan sumbu Y. Ingat, jarak titik terhadap cermin harus sama dengan bayangan dengan cermin. Jadi bayangannya akan seperti ini. Ya, kita lihat. Apakah bentuknya segitiga? Ya, bendanya segitiga. Apakah bayangannya segitiga? Ya, tentu bayangannya segitiga. Kemudian kita lihat ukurannya. Apakah ukurannya sama? Apakah panjang sisinya sama? Kita lihat apakah alasnya sama? Tentu alasnya sama. Ya, tingginya sama? Oh, tingginya sama. Sudutnya bagaimana? Sama nggak? Sudutnya sama. Ini dengan ini sama. Sudut ini dengan ini sama. Ini dengan ini juga sama. Artinya bagaimana? Apakah kongruen? Iya, jadi antara benda dengan bayangan dari hasil refleksi adalah kongruen. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat kalau dari hasil translasi, apakah benda dan bayangannya kongruen apa enggak ya? Kita lihat. Oke, misalnya ini ada koordinat kartesius, kita ambil sebuah contoh sebuah trapesium, ukurannya seperti itu. Kalau kita translasi berarti kita geser. Nah, kita lihat kalau cuma digeser saja, apakah ukurannya berubah? Tidak ya, ukurannya sama. Apakah kalau digeser itu bentuknya berubah? Tidak ya, bentuknya sama. Jadi kalau cuma digeser tok,
bentuknya sama, ukurannya juga sama, tidak ada yang berubah, hanya posisinya yang berubah. Jadi kongruen apa enggak? Tentu kongruen. Jadi hasil bayangan dari translasi itu kongruen dengan bendanya. Ya, sekarang kita lihat kalau rotasi, kalau sebuah benda atau bangun datar dirotasikan, bayangannya gimana ya? Kongruen apa tidak? Nah, kita lihat. Oh, ini misalnya ada segitiga. Ada sebuah segitiga, ya. Kemudian kalau segitiganya kita putar, kalau segitiganya kita putar, ya sebentar. Kalau kita putar, ya satu segitiga ini kita putar, ya kita maaf sebentar. Kalau kita putar segitiganya. Nah, kita putar, walaupun kita putar sebesar 90 derajat, kita lihat apakah ukurannya sama enggak? Iya. Ya, ukurannya ternyata tetap sama, bentuknya juga tetap sama. Ini bendanya, ini hasil yang diputar, ukurannya sama, bentuknya sama. Berarti kongruen enggak? Ya, kongruen. Jadi antara benda, kemudian benda tersebut dirotasikan, hasilnya tetap kongruen dengan benda aslinya. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Oh, ini. Sekarang kalau kita hasil dilatasi, ya, dilatasi kongruen nggak ya? Dilatasi sih apa? Dilatasi itu perbesaran, ya. Sekarang kita lihat, ya, ada benda atau persegi dengan panjangnya itu 3, lebarnya 3. Kalau misalnya tidak diperbesar, berarti ajek. Ya, kalau tidak diperbesar atau ukuran ajek artinya skalanya 1. Kalau skalanya 1 berarti dia tidak diperbesar, tidak diperkecil. Ya, kalau tidak diperbesar dan tidak diperkecil itu tetap, berarti dia tetap kongruen. Akan tetapi kalau skalanya tidak sama dengan 1, ya, misalnya skalanya kita buat sama skalanya 2, berarti kalau skalanya 2 berarti diperbesar 2 kali. Ya, bayangannya akan diperbesar 2 kali. Ini yang pink adalah bayangannya setelah diperbesar. Apakah kongruen? Ya, tentu tidak ya. Ini tentu saja tidak kongruen. Ukurannya saja sudah berbeda. Kalau misalnya lagi skalanya setengah. Skalanya setengah berarti diperkecil. Bayangannya lebih kecil. Kongruen nggak? Tentu tidak ya. Ukurannya saja sudah berbeda. Ya, jadi untuk bayangan dilatasi selain skala 1, jadi kalau skalanya tidak sama dengan 1, itu tidak kongruen. Tapi kalau skalanya 1, kongruen. Gitu ya. Ya, selanjutnya berikutnya, menentukan panjang atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Contoh ini. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Ingat ya, sudah ada keterangan kongruen. Ini sudah ada keterangan kongruen ini. Nah, artinya kalau sudah kongruen berarti sudutnya itu yang seletak sama besar, ya. Yang sisi yang bersesuaian juga sama besar. Ya, ini ABCD, ini PQRS. Kemudian pertanyaan A, jika panjang sisi AB 40, BC 21, RS 16 dan PS 15, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ dan QR. Waduh, gampang sekali nih anak-anak ya. Kita lihat tadi, cara yang tadi. Pertama kita lihat sudut yang sama besar. Kemudian kita beri tanda yang sama. Di sini sudah ada
Oh, B ini tandanya lengkung 2 berarti sama dengan Q. Ini X berarti sama dengan ini. Ini lingkaran berarti sama dengan lingkaran. Ini lengkung 1 berarti sama dengan lengkung 1. Berarti untuk menentukan panjangnya gampang ini, Dek. Ini 40. Oh, 40 itu diapit oleh tanda lengkung 1 dan lengkung 2. Berarti di sini kita cari juga yang tandanya lengkung 1 dan lengkung 2. Lengkung 1, lengkung 2. Berarti ini. Ya, berarti ini sama dengan 40 cm. Tuh. Ya, kemudian ini lengkung 2 dan X panjangnya adalah 21. Berarti pada bangun yang lain yang diapit oleh tanda lengkung 2 dan X juga panjangnya 21. Ini lengkung 2, ini X ini. Berarti ini 21 ini. Ini 21 cm. Ya. Kemudian ini titik atau lingkaran dengan X. Belum diketahui di sini. Kita cari tahu di bangun yang satu apakah yang lingkaran dan X sudah diketahui. Lingkaran dan X. Oh, ini 16. Artinya di sini juga 16. Ini 16 cm. Selanjutnya lengkung 1 dan lingkaran. Oh, belum ada. Kita cari di bangun yang ini. Lengkung 1 dan lingkaran. Oh, 15 cm. Berarti di sini 15 cm. Ya. Jadi kita sudah bisa membahas sudah bisa menjawab panjang sisi AD, DC, PQ dan QR. Berarti ini jawabannya. AD adalah 15 cm, DC adalah 16 cm, PQ adalah 21 cm, dan QR, oh maaf, PQ 40 ya, PQ 40 ini salah, PQ 40 cm, QR 21 cm. Kemudian pertanyaan B. Jika besar sudut A 60 derajat, B 40 derajat, berapa besar sudut R dan sudut S? Oke. Kita coba di sini. A 60. Kita oret-oret di sini ya. Berarti A 60 derajat, B 40 derajat. Ya. Berarti untuk lengkung 1 juga 60 derajat. Oh, lengkung 1 ini di P 60 derajat. Lengkung 2 40. Berarti ini 40 derajat. Nah, sekarang kita cari berapa yang C dan D. Ya. Ingat, ini adalah bangun trapesium. Ingat sifat pada trapesium. Sifat dari trapesium itu apa? Jumlah keempat sudutnya, jumlah besar keempat sudutnya adalah 360 derajat. Nah, selain itu, sifat dari trapesium, sudut yang apa ini namanya? Sepihak, namanya sepihak ya. Sudut yang sepihak itu berjumlah 180 derajat. Sepihak itu yang berada di antara dua garis sejajar. Dua garis AB kan sejajar dengan CD. Nah, sudut yang berada di antara itu berarti ini A dengan D ini. A dengan D, kemudian B dengan C ya. Yang sepihak ini berjumlah 180 derajat. Ya, karena ini 60 derajat ya, berarti di sini adalah 180 dikurangi 60. Atau 120 derajat. Ya. Demikian juga yang C. Yang C sepihak dengan yang B. Nah,
B dan C berjumlah 180 derajat. Karena B 40 derajat, maka yang C adalah 180 dikurangi 40 derajat, yaitu 140 derajat. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan berapa sudut R dan sudut S ya. Besar sudut R ya, karena R ini tandanya X bersesuaian dengan C, maka besar sudut R sama dengan besar sudut C, yaitu 140 derajat. Kemudian besar sudut S sama dengan besar sudut D, yaitu 120 derajat. Ya, jadi yang tandanya sama ini persesuaian dengan ini, besar sudutnya sama. Ya, semoga dapat kalian pahami dengan baik. Cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama kali ini. Pertemuan kedua akan kita lanjutkan dengan segitiga yang kongruen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.